seumur-umur gue podcast ini mungkin yang kedua. Yang pertama tuh gue cerita di podcastnya Onat. Jadi gue umur 12 tahun pernah ngalamin sebuah pelecehan seksual. Dari seorang yang menyukai sesama jenis. Semua gambaran tentang keluarga, tentang cinta, tentang semua tuh rusak gitu. Dan gue punya traumatik yang cukup parah. Gue mandi bisa sehari 20 kali dan itu semua. Sehingga gue punya alasan untuk membenci. Gue pernah mau bakar sekolah, gue lakukan banyak brutal. Kalau itu deh gue nggak bisa handle. Gue harus gimana bang sekarang? Gue gay, gue udah cinta Tuhan, gue percaya, tapi gue gay. Nah, gue tahu gue sebrengsek sebangsat apa, dan gue tahu selemah apa untuk gue tidak bisa berubah. Tiap kali gue mau mencoba gue berubah, gue gagal. Bagaimana akhirnya kita tetap mampu mencintai dan mengasihi siapapun, termasuk yang berniat jahat siapapun, itu adalah bentuk kesakralan cinta yang sejati. Emang boleh pantat cowok dimasukin pakai Ini udah pasti masuk ke hooknya nih. Hey, gue duduk sini bentar, gak apa-apa ya? Gimana kabar lo? Gak beneran, gimana kabar lo? Mungkin sampai hari ini lo masih belum menemukan tempat aman di mana lo bisa menjadi diri lo sendiri dan ngomongin semua yang ada di dalam hati lo. Karena itu, hai, gue Brian dan welcome to our safe space. Tempat aman di mana kita bakal ngobrol hati ke hati, ngomongin semuanya dari tantangan kehidupan dan perjalanan iman. Dengan satu tujuan, agar lo selalu ingat kalau Tuhan sayang banget sama lo. Sebelum kita ngobrol-ngobrol hari ini dengan temen gue yang spesial banget, jangan lupa subscribe YouTube channel ini ya, dan share ke semua teman-teman kamu. Well, tanpa lama-lama lagi, enjoy! What's up guys? Welcome back to... Udah bosen kayak dengerin gue. Kita langsung aja kasih kepada... Ya, shalom semuanya. Apa kabar? Sahabat-sahabat ahli tafsir mimpi. Kita akan memulai podcast kita ini Safe Space with 3 bajingan. Ayo kita ngomongin apa nih hari ini nih? Welcome back, thank you so much guys sudah menyiapkan waktu. Gue udah 3 tahun gak ketemu kalian, kangen Gila, banget kangen gue. banget. Gokil. Ya 3 kali Natal tuh. Iya, Natal, tapi baju sama ya kayak episode sebelumnya. Masih di sini, masih belum ditilep, belum disomasi, belum hilang. Kalau satu hari Denny udah nggak balik lagi, berarti kalian tahu apa yang sudah terjadi, dia hilang. Pihak-pihak mana tuh yang nyerang tuh ya? Didatengin oleh pendetanya di gereja-gereja yang dia lambangkan. Kan kita nggak sebut kan? Nggak sebut. Kita tidak sedang menjatuhkan sebuah server atau gereja. Tapi kalau yang mendengar ini mengasumsi ya. Gue punya pertanyaan. Oke, silakan. Ini belum termasuk topik yang akan gue bawa nanti. Wih, mantap. Gue baru banget lihat di Instagram. Ada sebuah acara gereja gitu loh. Ada rundown-nya. Di rundown-nya tulisannya ada lawatan Roh Kudus. Tapi di rundown lawatan Roh Kudusnya. Itu maksudnya gimana ya? Kayak Roh Kudus dikasih job gitu. Roh Kudus nanti ya. Lu masuk jam 12 siang nih. Sesi kedua jam 3 ya. Sesi ketiga jam 5. Standby ya Roh Kudus. Apakah iya seperti itu? Ya kan? Gue pengen nebak gerejanya tapi kayaknya jangan. Enggak, gue karena sebagai domba nyasar nih ya. Iya. Karena gue mewakili netizen yang emang ada yang seperti itu. Iya, itu makanya kan kita berpikir tuh kita ngundang Tuhan di rumahnya gitu, ya kan? Pas mau mulai ibadah kami mengundang engkau gitu. Jadi analoginya tuh Tuhan dan Roh Kudus tuh lebih kayak tas celup ya, masuk keluar gitu. Nah makanya kan penting banget memahami Christ in you, Tuhan di dalam kita gitu. Jadi kita tidak mengejar lawatan sudah ada di dalam kita, dan yang kita lakukan adalah menerjemahkan lawatan itu dengan karakter, tingkah laku, dan apa yang kita mau buat. Dalam kontekstual acara memang akan sangat ambigu ya. Jadi saya mau datang pas lawatannya aja, habis itu saya pulang lagi dan sebagainya gitu. Ya mungkin itu akan menjadi masukan baik ya buat yang departemen acara. Makanya gue penasaran itu PK-nya buat Roh Kudus berapa ya? Persembahan kasihnya. Kayak pengen tahu nominalnya berapa gitu. Mungkin tuh altar call ya, momen altar call kali. Oh iya mungkin, sebutnya lawatan Roh Kudus kali ya. Itu momen altar call. Lawatan, ini kadang-kadang gue buat teman-teman,
safe space adalah tempat untuk setiap orang dari setiap iman dan agama yang berbeda. Tapi kadang-kadang tuh gue paling frustasi. Jadi teman-teman yang bukan dari server kita, thank you banget selama ini udah tuning in. Gue tuh paling seneng baca banget di YouTube iya ada, di Instagram gue juga iya ada. Bahwa teman-teman dari server yang berbeda mantengin acara kita Safe Space ini dan mereka bilang ih gue dapet insight ternyata menarik begini. Ya kan kita sedang tidak mencoba menghumorkan dan menjelekkan agama server kita sendiri. Kenyataannya di semua server juga pasti ada. Ada lagi yang ngatain gue di Instagram tuh. Dasar menghina agama sendiri. Thank you. Ini katanya netizen. Tapi kan ini kenyataan. Iya sih. Kan? Kenyataan gue anjir sakit hati gue. Aduh, jadi kalau ada hal-hal yang teman-teman nggak ngerti lawatan tuh apa sih? Skip aja, coba aja ngertiin. Definisi lawatan tuh apa sih? Dilawat nih. Gue dilawat nih sama Roh Kudus. Gue tuh kadang-kadang agak stres dengan makhluk-makhluk gerejawi yang punya bahasa yang gue bayangin kalau temen-temen yang non Kristen pasti nggak ngerti kenapa gue aja kagak ngerti lawatan tuh apa sih? Kalau menurut gue definisi yang kita pegang sampai saat ini adalah definisi lawatan yang diadopsi dari luar negeri. Ya maksudnya? Kan? Itu nangis-nangis, pujian penyembahan nggak berhenti-berhenti. Oh iya. Tiba-tiba ngalamin ini, ngalamin itu. Manifestasi. Ya, di bus orang nyanyi, di supermarket orang nyanyi, itu semua. Ya jadi itu definisi kan. Sedangkan kalau ketika ada lawatan yang mungkin versi kearifan lokal, orang-orang ngalamin di sekolah, di kampung, atau orang-orang ngalamin sesuatu yang sifatnya mungkin biasa aja, tidak akan dijustifikasi sebagai sebuah lawatan karena tidak sesuai dengan definisi yang ada gitu loh. Jadi kita menunggu awan turun, api turun gitu. Ini gue punya pengalaman nih. Jadi ini kalau zaman dulu kan awal-awal gereja suka ada di gedung-gedung dan satu kali ada di XS1. Ya. 21 dulu ada 21 ya kan. Jadi pendetanya ini karismatik. Oke. Jadi terakhir dia bilang, "Oke, kita akan menerima lawatan api Roh Kudus." Ngeri banget. Oke, semua siap. Nanti hitungan ketiga semua buka hati dan terima. Ya gitu kan. Iya. 3, 2, 1 simbal dong. Ya kan. Oke, terima api gitu kan. Lagi semangatnya datang security bawa alat pemadam kebakaran. Bawa apar. Bener, gue gak mau. Akhirnya semua guling-guling ketawa. Mana apinya mana? Dipikir ketawa. Ini makanya kan definisi. Iya benar. Menurut kita secara eksklusif itu jangan-jangan makanya gitu kan. Ya. Makanya gue suka unik sama jemaat-jemaat. Ya jemaat-jemaat unik lah. Kayak gue pernah ibadah di sebuah gereja yang cukup besar ya di Indonesia ya. Dia datang telat nih, kondisi udah lagi penyembahan. Datang telat, pas banget 2 bangku sebelah gue tuh kosong kan. Nyampe tempat duduknya dia, nggak pakai doa segala macam, tiba-tiba bahasa roh. Itu gimana? Gokil banget nih orang nih. Ngeri bro, itu gimana sih? Sampai tiba-tiba orang bisa bahasa roh tuh apa sebenarnya ada di pikiran dia gitu loh. Bingung di kepala gue tuh gak sih? Ya itu kan auto ya kan. Ditulis kali liriknya ya. Bahasa roh dilirik tuh kayaknya tuh. Gokil jemaat gokil. Makanya kan definisi. Kalau menurut dia itu adalah sebuah bentuk lawatan, maka dia akan mengikuti definisi itu. Iya sih, tapi nggak pakai bridging gitu loh, tiba-tiba langsung bahasa roh tuh shalom kayak sama orang sebelah gitu, tiba-tiba bahasa roh. Gokil lu bro, ibu lagi. Nah kadang ini masih off topic, ini belum masuk ke topik, lu nggak tahu apa yang lo ngomongin, tapi gue jadi kepikiran. Di mana definisi titik perbedaan apa yang spiritual dan benar-benar terjadi dan apa yang dibuat-buat? Iya. Contoh tadi kan, mari kita terima api Roh Kudus 1, 2, 3. Kalau 1, 2, 3 gitu aja mungkin beda dengan 1, 2, 3 simbol main, drum main, ada gereja yang niup trompet, terus semua orang tiba-tiba feel something. Apakah itu, makanya orang banyak yang bilang ini emotional manipulation. Ini manipulasi emosi, lu dibuat seakan-akan merasakan itu. Atau ini memang benar-benar sesuatu yang terjadi in spiritual sense dan lu ada. Dan kalau pertanyaannya, oh iya ini benar-benar spiritual sense, terus kenapa perlu background song dan lain-lain? Itu juga muncul di otak gue. Itu gue mikir tuh. Kenapa gue
meragukan iman gue sendiri. Tapi ini kan safe space untuk kita mempertanyakan pertanyaan yang mungkin nggak pernah dijawab. 3, 2, 1. Lawatan api Roh Kudus. Itu Roh Kudus standby tuh di backstage tuh. Keluar gak nih? Gue keluar gak nih? Lama banget. Tunggu dulu. Pakai dulu clip on-nya. Oke, gue pengen pertanyaan nih. Tunggu. Itu ada Bang Iri kayaknya mau ngomong sesuatu. Jadi kalau menurut gue karena kontekstualnya itu lawatan Roh Kudus ya. Hal yang paling mudah didefinisikan kalau menurut gue ya adalah sabar, murah hati, penguasaan diri. Yes. Itulah sebuah lawatan. Tadinya lo harusnya marah, lo sabar. Iya kan? Tadinya lo mau teriak, lo mau gampar, nggak jadi. Menurut gue itu salah satu lawatan Roh Kudus dan ya supaya kita nggak ngalamin sesuatu nangis itu tapi tetap maki-maki orang kanan kiri kita. gitu sih. Dan itu yang biasa lu buah temukan roh kan? itu kan. Iya betul. Kayaknya kita mulai lucu ya. Ini kita episode demi episode kita mulai mengulai dan kita mulai ngelihat dari berbagai angle dan perspektif. Oh masalahnya tuh bentukannya seperti ini. Definisi. Right? Jadi masalahnya kita salah definisi bahwa semua yang berhubungan dengan iman dan spiritual itu harus bentuknya seperti yang tadi. Sendala, makan raba-raba sana, raba sini, raba semua. Dan kita ngejar itunya. Jadinya kita pro dalam beribadah, pro dalam beragama. Padahal definisi karakter, kesabaran, buah roh kan itu. Nah, itu tidak ada. Makanya menghasilkan pemimpin-pemimpin agama yang jago banget berkhotbah. Bahkan jago bahasa-bahasa bernubuat, berbahasa roh, menyembuhkan orang sakit. Dan gue percaya hal-hal seperti itu real dalam satu sisi luar biasa. Tapi kalau dilihat karakternya, apa yang dia pikirin, isi otaknya, bahasanya pada saat nggak ada orang di balik layar, bobrok banget. Makanya buat gue salah satu bentuk lawatan besar-besaran yang terjadi adalah minta maaf. Berat nih. Simple tapi berat nih. Iya. Karena gini, orang suka nanya gue, bro lu gereja di mana? Di A. Pecahan mana tuh bro? Aduh. Tapi mencari gereja tanpa histori perpecahan. Iya sih. Masalahnya kan bukan di lawatan. Dua-duanya ngalamin lawatan tapi pecah. Iya. Berarti kan definisi lawatannya tidak ditaruh di minta maaf. Karakter gitu. Jadi kita kembalikan kesakralan lawatan itu menurut gue ke lemah lembut, minta maaf, ngaku salah, memperbaiki diri dan nggak pecah. Nggak bubar. Gitu. Nggak franchise agama baru. Gereja baru maksudnya. Nggak boleh gitu. Ini mau balik ke topik kan? Iya mau balik ke topik. Saya pengen nanya ke para senior nih. Ali jodoh. Waduh, Ali jodoh. Bagaimana pendapat kalian tentang anak-anak Kristus, warga-warga Kristen yang salah satu pelaku LGBT, gitu loh? Fenomena LGBT. Iya LGBTQ. Dia Kristen atau dia pokoknya dia agama apapun tapi dia tuh LGBT, tapi dia percaya Tuhan, dia percaya agama, tapi kok dia bisa LGBT? Bagaimana pendapat kalian berdua ini para ahli jodoh? Saya dulu, Bre. Sensitif. Oh silakan duluan, Bang. Ya kalau gue sih melihat bahwa itu satu realita yang jelas ada di sekitar kita. Pertanyaannya kalau orang merasa itu ya, lagi merasa itu atau menghidupi itu, apakah dia akan terbuka di portal-portal agama? Tentu tidak. Ya, jadi kalau menurut gue, kalau dia berani ada yang terbuka nih, minimal dalam segi keberanian gue salut. Karena dia memutuskan menjadi musuh semua jemaat dan semua orang akan menjauhkan dia. Orang tua akan bilang anaknya jangan sampai deketin dia dan sebagainya gitu. Soalnya dulu gue pernah pelayanan, terus ada jemaat, ini jemaat setia. Tapi katanya sih jemaat udah almarhum ya. Jadi dia ini dulu dia tuh transgender. Jadi cewek dia. Tapi dia tuh rajin banget ke gereja gue waktu itu tiap minggu segala macam, sampai pernah ada pendeta yang mungkin kayak agak nyindir kali ya. Pokoknya di firman itu dia bilang pokoknya jangan sampai kita masuk dalam dunia LGBT segala macam bla 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 gitu. Cuman ya gue kadang mikirnya dia ini LGBT, dia ini Kristen banget, rajin ke gereja, apa ya yang akan Tuhan lakukan ke dia ketika dia meninggal itu yang ada di pikiran gue gitu loh. Gue pengen bahas tuh.
Gue pengen bahas tuh. Itu gimana tuh? Jadi kalau dia meninggal dalam status gender yang berbeda tuh gimana tuh? Ya kan? Apakah dia ke surga ke neraka? Nah, jawabannya adalah jangan ambil porsi itu sebagai kita yang berhak mengambil keputusan. Gitu. Karena nggak ada satu orang pun diberikan hak prerogatif penuh untuk menentukan siapa masuk surga dan siapa masuk neraka, apapun kondisi terakhirnya. Apapun kondisi terakhirnya. Mau pakai literasi manapun ada kedaulatan Tuhan gitu. Kita percaya bahwa bertobat dan dibaptis itu salah satu jalan kepada keselamatan. Tapi toh penjahat di sebelah Yesus gak diminta dibaptis. Dia langsung auto surga tuh. Ya kan? Auto surga tanpa baptis, tanpa ikut kelas keselamatan, tanpa bahasa roh, tanpa apa semua. Auto, berarti ada kedaulatan prerogatif. Gitu. Jadi please jangan justifikasi teman-teman LGBTQ ini sebagai penghuni neraka. Ya. Itu bentuk kesombongan rohani kita kalau menurut gua. Gitu. Kalau ngomong nanti apalagi endingnya gitu. Ya kan? Kita aja belum tentu. Iya, waduh iya lagi. Iya makanya itu apa di pikiran gua kayak bagaimana ya afterlife-nya di bumi dengan kondisinya seperti itu. Seberapa besar pengampunan Tuhan untuk dia kan. Gue kan jadi bertanya-tanya. Gue sih gak menjustifikasi, cuman kayak timbul pertanyaan begitu besar di kepala gue gitu loh. Bukan membenarkan sebuah kesalahan apapun kesalahannya. Tapi kan itu hak prerogatif Tuhan, masalah dari surga kemana. Ada orang yang di pedalaman gak pernah ada Injil, gak pernah ada apa, dia buat baik, dia gak pernah ini. Ya kan? Atau bayi setelah seminggu lahir habis itu meninggal. Itu mana tuh? Itu kan belum pernah ada penginjilan, belum pernah ikut sekolah minggu, terus meninggal, terus kemana itu? Itu prerogatif Tuhan. Jadi hormati kedaulatan Tuhan dengan tidak mengambil justifikasi siapapun, meskipun kita ahli tafsir, sekalipun kita ahli tafsir, tapi kita nggak punya hak mengarah situ gitu. Termasuk mungkin dengan orang yang beda agama maupun yang nggak punya agama, gitu. Jadi jangan diambil porsi kita itu di situ. Kamu Pastor Brian gimana? Berarti gue bisa bikin ini lagi konten ya. Agama gitu. Saya transgender bang. Silakan. Kamar 20 tapi pas lewat kamar nomor 8 jangan berbicara. Video itu pertama kali gue tahu lo kok. Pertama kali gue tahu ini Pastor Brian ya. Kan cara poin video itu sebenarnya apa yang Pastor Yeri bilang, jangan terlalu cepet-cepet untuk bilang orang yang agamanya berbeda atau orang yang menurut lu ateis dan lu bilang gak bakal ada di sana. Hati-hati nanti lu ngelihat dari bawah. Tapi kita tetap percaya bahwa tidak ada keselamatan lain dalam nama. Kita tetap percaya dan kita tidak menggeser kesakralan kedaulatan itu. Tapi penentu akhir bukan kita bos. Udah gitu aja. Tuhan lah semua. Jadi jangan main di area situ tuh. Dan di saat bersamaan kalau seseorang yang hanya karena statusnya punya apapun terkoneksi dengan LGBTQ, hanya karena statusnya dia udah pasti masuk neraka, maka gue pasti masuk neraka sama dia. Kalau cuma karena status itu, status kita sekarang apa? Gue gak tahu lu ya. Status gue bajingan, pendosa, brengsek. Terus dosa gue sama dosa seseorang yang memiliki LGBTQ ya mungkin berbeda. Tapi apakah itu dosanya lebih ringan gue atau dia? Kata siapa dosa gue lebih ringan daripada dia? Betul. Kalau Tuhan tidak sebaik yang gue kira, jangankan orang dengan LGBTQ or whatever it is, gue pun akan ada menemani sama mereka. Jadi gue berharap Tuhan cukup baik untuk bisa memberikan pengampunan dan kebaikannya kepada orang-orang yang punya dosa yang berbeda. Karena itu akan di-extend juga kepada gue. Tapi kalau menjawab pertanyaan lo, menurut gue gak mencoba membuat Oke. Ini kita harus masuk sedikit tentang pemahaman. Gue akan mencoba membuat sangat sederhana dengan cara pikir gue. Salah satu pertanyaan yang orang tanya kan, at least orang yang dengan seksual orientasi yang berbeda daripada umumnya, ya kan. LGBTQ it's basically that kan, karena biasa kan colokan satu positif satu negatif nyolok masuk gitu kan. Yang ini plus sama plus nih, plus sama plus atau minus sama minus gitu kan. Gua percaya Tuhan menciptakan gender cowok dan cewek, plus dan minus itu adalah definisi
original design dari Tuhan. Iya. Pertanyaan orang kan biasa kan kalau misal yang Bang Yeri bilang, kalau cinta ini tidak dirasa, apakah ini salah? Apakah harus dibunuh? Bagaimana perasaan hasrat seksual gua terhadap orang yang punya gender yang sama? Terus dia bilang, oh nggak boleh, itu bukan dari Tuhan, lu harus bertobat. Terus kalau memang ini salah, kenapa gua merasakan ini? Kalau Tuhan menciptakan gue seperti ini, kenapa dia membuat LGBTQ atau apapun itu salah gitu kan? Kalau gue menjawab pertanyaan seperti itu sederhana. Tuhan menciptakan kita maunya sempurna nggak? Sempurna dong. Kenapa ada orang yang terlahir dengan kecacatan? Kenapa ada orang yang terlahir dengan ketidaksempurnaan? Gue nggak ngomongin orang yang tangannya mungkin jadinya bengkok atau tangannya nggak ada dari lahir kan? Obvious. Kenapa seorang Brian terlahir nggak ada dagunya? Gue kalau bisa pengen operasi dagu di Korea biar dagu gue jadi manly gede. Gue kalau bisa pengen brewok gue tumbuh lebat dan lain-lain. Basically apa yang gue coba katakan adalah Tuhan punya rencana yang sempurna, tapi kan kita semua udah masuk ke dalam dunia penuh dengan dosa. Maka kita terlahir dengan perbedaan, atau orang bilang dengan ketidaksempurnaan, berbeda dan melenceng sedikit dari desain awalnya Tuhan. Tapi itu nggak bikin kita. Jadi gue percaya kan ada orang yang bilang, oh kalau lu punya orientasi seksual yang menyimpang itu karena pengalaman pahit masa lalu, karena ditinggal ayah, karena pernah dilecehkan. That's all mungkin bisa terjadi. Dan ini topik yang menurut gue kita harus bawain juga, kita bisa bawa dengan humor. Tapi at the same time ini adalah topik yang sensitif karena buat beberapa orang ini menyangkut dengan identitas dan jati diri mereka. Right? Jadi gue gak mau mengecilkan itu dulu nih. And karena itu gue percaya ada orang yang nurture, yaitu mereka mengalami seksual orientasi yang berbeda dengan yang standar karena pengalaman hidup. Tapi ada orang juga yang terlahir dengan biologis yang tadi itu tidak sempurna, berbeda dengan apa yang Tuhan mau ciptakan pada awalnya. Tapi hanya karena seseorang itu terlahir dengan sebuah dorongan, tidak berarti bahwa kalau orang ini punya orientasi LGBTQ, lu udah pasti masuk neraka. Enggak gitu bro. Kalau misalnya ini orang yang bajingan dan punya orientasi yang normal banget dong. Tapi gini. Oke, gue pengen ngomong dulu bentar. Kenapa seakan-akan kalau kita punya orientasi ketertarikan yang beda jenis dan lawan jenis, seakan-akan ketertarikan lawan jenis itu adalah sesuatu yang luar biasa dan baik. Dan ketertarikan gue dengan yang sesama jenis itu gila, parah banget. Kenapa? Emang kalau kita tertarik dengan yang berbeda jenis itu artinya lu lebih suci? Kita yang tertarik dengan sesama jenis, kalau kita tidak diberikan penguasaan diri, lu pasti pengen sama cewek yang lu bisa lihat kan? Apalagi di tempat gym atau di tempat klub, semua. Tapi kan kita diberikan Tuhan perjalanan kedewasaan untuk bisa memutuskan lu akan punya pengendalian diri dan lu tidak akan melakukan sesuai dengan nafsu lu kan. Artinya gue gak tahu nih Bang Yersara atau enggak, nafsu itu gak berarti dosa. Nafsu itu gak berarti salah. Memiliki orientasi seksual itu tidak berarti kita berdosa dan salah. Tapi pada kita diberikan pilihan untuk memutuskan apakah kita mau menjalani, kita mau melampiaskan orientasi seksual gairah itu, atau kita mau memutuskan kayaknya, ya gue sih memutuskan jauh-jauh dari sebelum gue menikah juga, bahwa gue tidak bisa tidurin semua cewek yang gue ketemu gitu kan. Bukan berarti dia mau juga, tapi kan itu perjalanan kedewasaan. Jadi pengen. Does it make sense? Iya, make sense. Ini belum menjawab semuanya ya, kita ngurai ya, soalnya ini berat nih. Ini berat. Iya, gue punya bukan pertanyaan sih, kayak gue punya teman deket cowok, deket gue sama dia. Dia tuh gay. Oke. Dia tuh gay. Gue punya teman deket cowok gay. Nah, gue tanya lah sama dia, lu bisa gay itu karena apa? Karena pengalaman kah atau apa? Dia tuh udah ngerasa dia suka sama jenis itu dari dia pas masih kecil. Dari dia masih bocah SD segala macem. Sampai akhirnya dia dan nyokapnya cek ke dokter, tes hormon. Right. Nah, pas cek hormon ternyata benar.
hormonnya dia itu 70% wanita, 30% pria. Fisiknya pria, tapi hormonnya 70% wanita. Pertanyaan gue adalah, rencana Tuhan apa nih yang dia kok, apa Tuhan yang salah ngelahirin segala macam gitu loh, salah fisik atau bagaimana? Dia seorang pria tapi secara hormonal dia itu wanita, ketertarikan untuk make up, beli peralatan kecantikan segala macam, yang barang-barang cewek lebih kencengnya ke situ gitu loh. Jadi ini salah Tuhan atau siapa gitu loh? Gue jawab ya. Nah itu pertanyaan aing. Nah, gue pernah ketemu beberapa psikiater dan psikolog yang bilang gini, kalau bapaknya pecandu narkoba, kemungkinan besar anaknya akan edik sama sesuatu. Gue kan pecandu narkoba dulu. Jadi gue menghadapi satu realita gara-gara gue, maka beberapa keturunan gue itu sangat dekat dengan potensi adiksi, entah itu pornografi, entah itu seks dan apa. Artinya anak gue tuh akan menanggung akibat itu dari gue, iya gitu kan. Orang bilang bibit duet bobot, orang bilang karma, tapi dalam literasi ilmu kesehatan, dalam hemat kebodohan gue, ada kontribusi itu. Jadi semua orang lahir pun dengan sebab akibat dari kontekstual, nggak tahu opa atau siapa atau Adam. Jadi paling gampang kita salahin aja Adam. Aduh jauh banget. Iya kan? Jadi gue lahir, gue ada ini, gue datang dengan potensi orientasi. Mungkin bukan penyuka sesama jenis, mungkin gue punya orientasi membunuh, memperkosa, korupsi, teroris atau mafia. Merancangkan gitu, atau gue punya potensi sebagai elit global yang akan merancang nuklir yang menghancurkan dunia. Waduh. Dia bang. Mungkin. Iya mungkin. Ya, jadi mungkin. Gue sih waktu orang ucapan gitu, gue nggak denial itu memang iya. Tapi dalam kontekstual eksklusif, ada namanya benih dan kodrat ilahi sebagai part dari solusi. Ya, sehingga kodrat kan gini, lu pelihara singa, lucu, ular, ya kan. Tapi ada kodrat dalam binatang tertentu memang galak, Pak. Itu udah kodratnya nggak usah diapa-apain. Mau dilatih gimana, itu kodrat tuh tabiat aslinya. Nah, pengenalan kita akan Tuhan, sesuatu yang kita terima, entah itu kita ambil atau tidak, adalah kodrat ilahi. Yang akan berbenturan dengan semua benih yang dimana gue dulu gue nggak tahu, sehingga gue jadi punya kesempatan baik gue ambil apa enggak untuk bisa memfilter gitu. Jadi satu sisi semua akan lahir dengan kondisi apapun itu, ya kan. Makanya orang kalau mau nikah kan bibit duet bobot. Opanya pernah cerai nggak orang tuanya? Enggak, opanya buyutnya semua dicari. Karena tuh nanti lu akan nikah dengan orang punya potensi cerai. Belum nikah loh itu. Ya, jadi orang itunya kita nggak denial gitu loh. Jadi kalau menurut gue bukan salah Tuhan ketika ada satu konsekuensi seseorang harus alami gitu. Tapi bukan berarti dia nggak punya solusi juga gitu. Jadi itu adalah dua beberapa hal yang ditaruh di meja di depan kita. Perihal kita ambil enggak ya nggak apa-apa juga. Gitu. Tapi maksudnya dalam kontekstual gembok dan kuncinya ada di depan kita, menurut gua. Jadi dia nggak cuma kasih gembok doang, habis itu skakmat. Ya karena memang ya nggak bisa dipungkiri kalau orang bilang secara hormonal ya gue setuju, gitu. Karena memang bener ada, bener. Ya sebenarnya tuh kalau LGBT itu tuh bisa disembuhin nggak sih sebenarnya? Itu pertanyaan yang menurut gua salah. Kenapa itu? Karena lu memandang itu sebagai sebuah penyakit. Itu udah cara berpikir yang merendahkan, membuat beberapa orang merasa terendahkan dan kayak dia penyakit. Padahal kita sendiri juga penyakit in that sense. Kita harus punya cara pikir yang tidak sesempit itu. Karena itu pada umumnya orang akan tanya gitu kan. Kan? Kita kan cuma dengar orang ngobrol kan. Kita level 1, mereka level 2.
Ya kan padahal bisa jadi kita level 2 level 1 gitu. Ada cerita kan yang ini nyambungin sama yang tadi Bang Yeri bilang, ada cerita yang Tuhan Yesus di Alkitab, Tuhan Yesus lagi berjalan sama murid-muridnya terus ketemu dengan anak yang cacat itu kan dari lahir. Terus dia ditanya Tuhan Yesus, ini gara-gara siapa anak ini seperti ini? Apakah karena orang tuanya kayak tadi yang Bang Yeri bilang? Apakah karena anak ini berdosa di masa lalunya? Di zaman dulu di bangsa Yahudi tuh punya pemahaman yang beda banget sama kita hari ini. Ada beberapa yang percaya reinkarnasi, ada beberapa yang percaya dia mungkin dulu pernah hidup berdosa terus dia terlahir lagi makanya cacat. Nah, apakah ini karena dosanya di masa depan? Ada yang percaya seperti itu, bahwa kita punya dosa di masa depan, jadi sekarang udah terima dulu tuh upahnya. Atau kenapa? Apa Tuhan yang salah desain atau kenapa? Nah, lucunya gue suka Tuhan Yesus menjawabnya, dia tidak menjawab satupun dari itu. Mungkin bisa jadi juga karena orang tuanya kayak kata apa, tapi dia menjawab seperti ini. Ini semua demi kemuliaan Allah. Gue kata-kata itu gue percaya bukan artinya Tuhan bilang Tuhan menciptakan orang ini dengan tidak sempurna karena dia mau pakai itu kayak memperalat manusia, bukan. Tapi Tuhan punya original design yang tadi kayak gue bilang, dia punya blueprint yang sebenarnya. Tapi sejak kita masuk dalam dosa, kan gak ada yang seperti blueprint sebenarnya. Emang kehidupan kita hari ini terlepas dari dosa, terlepas dari kesalahan manusia? Kagak. Semuanya sudah tidak sempurna. Jadi kita terlahir semua dengan ketidaksempurnaan kita, dengan kekurangan kita. Tapi kayak yang tadi Bang Yeri bilang, semuanya ditaruh di atas meja. Tapi yang gue suka adalah Tuhan memberikan tuntunan dan solusi dan opsi. Kalau kita mau melangkah bersama Tuhan dan mengenal Dia, kita akan dirubah tahap demi tahap, langkah demi langkah menjadi serupa seperti Tuhan. Masalahnya hari ini buat orang beriman, yaitu lagi kita menutup pintu dengan ngecap bilang, lu LGBT udah selesai, kelar. Gak ada lagi masa depan buat lu. Lu kalau mau ke gereja, lu kalau mau deket Tuhan gue, lu kalau mau jangankan punya Taman Eden Residence, mau kirim aplikasi aja lu harus buktikan dulu lu tidak ada kecenderungan LGBT baru lu boleh. Kayak gak gitu menurut gue. Kita di gereja kita di Empower Indonesia udah beberapa, sejak setahun terakhir ada 2 orang menurut gue yang gue seneng banget lihat datang ke gereja. Satu hari dia datang, dibilang, dikenalin teman gue kan. Gue seneng banget ngelihat mereka datang dan mereka bilang bahwa mereka merasa rumah di tempat ini. Empower pada saat kita memulainya, kita bilang ini adalah gereja buat non-Kristen. Kenapa? Karena gue gak mau ngapain capek-capek bikin gereja cuma buat orang Kristen. Karena Tuhan datang ke dunia untuk mencari orang-orang yang belum percaya. Orang-orang kayak lu dan gue. Dan gue berterima kasih gue diselamatkan. Tapi kita membuat sebuah rumah di mana semua orang bisa datang dengan dosa lu, gaya hidup lu, kesalahan lu, kekurangan lu, dan lu bisa kenal Tuhan dan lu bisa berjalan bersama Dia langkah demi langkah. And I think, gue nggak tahu ya. Kayaknya udah saatnya deh kita gue ngerti concern kita sebagai orang Kristen, sebagai umat percaya, bahkan bukan cuma ini kan masalah LGBT kan bukan cuma di agama kita gak sih? Di semua server lagi memikirkan, karena tentunya kita gak pingin anak-anak kita dan generasi mendatang punya kecenderungan yang berbeda. Dan tentunya ada kayak agenda-agenda propaganda dari mainstream yang mungkin akan buka pintunya lebih kan. Tapi gue gak tahu lu Bang Yer, gue dari hari ini gue udah setidaknya mencoba memutuskan. Gue gak tahu nanti kalau sampai itu terjadi seperti apa, tapi gue udah bilang ke diri gue, kalau sampai satu hari anak gue datang dan bilang ke gue, "Pah, aku gay, aku lesbi," gue udah bersiap dari hari ini bahwa gue akan menerima dia dan mencintai dia. Gak bilang gue mau, tentu gue gak mau. Gue ngomong gitu ke bini gue, amit gitu kan. Amit kok gak boleh gitu. Bonyok gue pendeta kan. Tolak dalam nama Yesus. Tapi kan ini kenyataan dunia. Iya betul. Right? Itu juga salah satu ketakutan gue sih sebenarnya. Nggak usah ditakutin. Gue punya pengalaman. Kayaknya seumur gue podcast ini mungkin yang kedua. Yang pertama tuh gue cerita di podcastnya Onat. Jadi gue umur 12 tahun pernah ngalamin sebuah pelecehan seksual dari seorang pelatih tenis yang menyukai sesama jenis.
Umur 12 tahun kan polos ya. Iya. Jadi momen sebenarnya awal momen hancurnya banyak dalam hidup gue tuh di situ. Karena di tengah kepolosan gue di abuse, gue di semua gambaran tentang keluarga, tentang cinta, tentang semua tuh rusak gitu. Pagi-pagi gue cuma dikasih satu kaos, terus gue diketawain sama teman-teman gue yang ternyata udah tahu. Pelatih tenis gue tuh punya orientasi, dan gue punya traumatik yang cukup parah. Gue mandi bisa sehari 20 kali dan itu semua, sehingga gue punya alasan untuk membenci personal orang itu ya, dan itu membangun satu belief system dalam otak dan pikiran gue saat itu. Sehingga gue kena narkoba, gue kena ini semua. Jadi gue tuh punya masalah temperamen yang parah kalau nyangkut di situ. Gue pernah mau bakar sekolah, gue lakukan banyak brutal. Kalau itu deh, gue nggak bisa handle dah. Nah, akhirnya ya setelah izinkanlah Yesus mencintaimu, gue ngalamin cinta yang lebih besar dari dia ngelukain gue. Hari ini gue bersahabat dengan banyak banget teman-teman yang gay. Banyak banget. Ada salah satu teman gue yang bilang gini, lu gak takut kesakralan lu sebagai pemuka agama rusak gara-gara lu bersahabat sama gue? Lalu gue jawab gini, kalau gue bersahabat tulus karena ya gue peduli. Andai kata dalam persahabatan kita, gue bilang gitu, orang akan nyangka gue gay, nggak apa-apa. Mending orang bilang gue gay daripada gue kehilangan sebuah persahabatan tanpa kompromi. Batasan-batasan jelas dari infonya PGI sampai apa yang ditulis di firman, menurut gue jelas gitu. Maksudnya dalam podcast Safe Space ini, orang pasti diberikan pilihan seperti gue bilang, gembok atau kunci atau apa terserah lah. Kita nggak boleh mengasihi tergantung apa yang dia putuskan. Kalau dia putuskan kiri, lo bukan golongan gua, lo bukan komsel gua, gitu. Nah ini yang membuat akhirnya masalah ini tidak terselesaikan dengan baik, karena banyak portal-portal rohani itu begini, lo berubah dulu baru gabung di geng gua. Kalau lo gondrong cukur, tato lo taruh ini, sedangkan Yesus lu gabung aja nanti lu berubah. Nih gue mau tutup dengan ini. Gue tuh terpesona banget dengan cara Yesus mulihin Petrus. Petrus kan pengkhianat bajingan 3 kali ya. 3 kali dan dia hidup lagi. Yudas mati dia hidup. Iya kan. Dan lu tau gak cara Tuhan mulihin Petrus? Dia tidak singgung dosanya. Dia cuma tanya, do you love me? Kamu cinta aku gak? Ditanya 2 kali. Waktu Yesus berhasil membuat Petrus, ya aku mengasihimu. Lebih dari sekedar pengkhianatan yang hilang. Seluruh hidupnya hilang. Dia tidak bongkar dosa Petrus. Dia tidak expose. Dia tidak framing. 5 kesalahan Petrus, nomor 4 akan buat kamu tercengang. Terus dikontenin. Enggak. Dia cuma bilang, do you love me? Makanya kadang-kadang orang yang bermain di area, bukan bermain ya, berselancar di area cinta yang sejati, terkadang suka dianiaya. Karena banyak orang tidak mau melihat orang bertobat, maunya mati. Lo tuh layak gitu. Jadi kayak, kenapa Tuhan haus darah ya? Kenapa Tuhan haus darah? Dan makanya banyak orang lari dari portal yang harusnya safe. Mendingan gue sama teman-teman gue lah yang lain lah. Yang begajulan gak pernah nanya satu duh apa enggak. Nah makanya Safe Space ini menunjukkan bahwa enggak semua kayak gitu. Kita enggak kompromi. Kalau kita kompromi, kita bertiga berhadapan dengan Tuhan yang Maha Esa langsung, yang mampu tanpa siapapun ngetok kepala kita, sanggup gitu. Tapi jangan sampai kita merepresentatifkan Tuhan yang lain, Tuhan yang lain gitu ya. Bukan Tuhan yang lain sehingga orang berpikir ya Tuhan seperti Tuhan yang lain itu, gitu. Sehingga no solusi. Kita ketok-ketokin aja, steril. Pokoknya gereja kita, lingkungan kita harus jauh dari orang-orang model kayak gini. Orang-orang kayak gitu juga berdoa, jauhkan kami dari orang-orang kayak gitu. Lo tau gak, gue pernah lihat satu orang
buat satu ilustrasi orang doa. Tuhan, jauhkan aku dari umatmu. Desperate banget itu. Karena umatmu gebukin gue terus pakai ayat, gak pernah gue dikasih napas. Umat lo nih gebukin gue terus. Please selamatkan gue dari umatmu gitu. Sedih banget ya. Itu sih kalau opini gue tuh. Ya kita nggak kompromi tapi kita momentum menerjemahkan Tuhan yang tepat lah. Gue suka yang Bang Iri. Iya ini berat. Kita mencoba membawanya sesantai mungkin. Tapi gue tahu pembicaraan kita ini penting untuk beberapa orang karena mereka belum tentu mendengarkan opini yang seperti ini atau kepercayaan yang seperti ini mungkin di gereja lain atau bahkan di server lain. Gue suka yang Abang Iri bilang. Dia bilang gini, keterbukaan adalah awal dari pemulihan, bullshit. Kalau di dunia gereja keterbukaan adalah awal dari gosip. Nah, betul. Tapi Bang Iri bilang penerimaan adalah awal dari pemulihan. Itu benar banget. Yang ngerubah gue sampai hari ini itu bukan diri gue. Gue bisa bilang kalau gue hari ini bisa berada di mana gue berada itu totally karena Tuhan. Karena gue tahu gue sebrengsek sebangsat apa dan gue tahu selemah apa untuk gue tidak bisa berubah. Tiap kali gue mau mencoba gue berubah gue gagal. Tapi pada saat gue bertemu dengan Yesus, bukan agama ya, Yesus, dan gue merasakan kebaikannya, gue menemukan seorang bapak yang baik dan dia menuntun tangan gue. Dan dia fun, dia asik. Gue ngikut dia aja, have fun sama dia. Gak sadar tiba-tiba gue, kok gue pelan-pelan hidup gue menjadi lebih baik. Kok gue pelan-pelan berubah. Punya pengendalian diri, punya kedamaian, punya joy, kebahagiaan, sukacita. Itu pelan-pelan berubah. Tapi semua itu terjadi karena ada orang-orang yang zaman gue masih ugal-ugalan, brengseknya semua, separah-parahnya tuh. Dia menerima gue apa adanya. Dia gak pernah ngomongin dosa gue, dia gak pernah coba bikin gue berubah. Kalau yang orang yang coba bikin gue berubah, mungkin bisa berubah bentar. Mungkin kalau lo hebat, gue gak bisa. Tapi pada saat dorongan perubahan itu ada dari Tuhan dan langsung dari dalam, itu pelan-pelan berubah dan itu long term perubahannya. All that to say, udah saatnya stop gereja ngomongin tentang LGBT, memakai Alkitab untuk menghancurkan, bilang ketok-ketokin, bilang lu dosa dan lain-lain. Kita tahu kok if there's anything wrong with us yang tidak seperti the original design, kita tahu apa yang baik buat kita tahu apa yang kita mau, kita juga mau berubah setiap dari kita dengan semua kesalahan kita. Tapi siapa yang mau menerima kita apa adanya? Siapa yang mau menerima kita tanpa takut untuk dijudge? Dan itu yang gue respect banget sama Bang Yeri. Dia mendingan dikatain gay, gak apa-apa dia. Dia mendingan dikatain dajjal karena bermain dengan anak dajjal. And he's fine with that. Mempertaruhkan segalanya untuk bisa mencintai dan menerima orang lain. Dan gue merasa kalau agama di Indonesia semua bisa seperti itu, setidaknya agama kita, setidaknya gereja, orang-orang gereja, public figur Kristen, pemuka agama itu bisa mempunyai hati kayak Bang Yeri atau kayak yang kita punya di sini, tongkrongan untuk penerimaan, itu akan merubah segalanya. Balik lagi, kita nggak bilang bahwa kita setuju boleh nggak boleh, bukan tempat kita. Biar Tuhan sendiri yang ngasih tahu kita. Kenapa? Dari pengalaman gue, 100 pendeta ngasih tahu gue tolak mentah-mentah. Tapi pada saat Tuhan kenal gue mulai baca Alkitab, dia sendiri yang ngasih tahu isinya apa, dia yang merubah gue baru mau dengerin. Gue rebel banget. So the question, ya gue tahu kita punya ketakutan, tapi coba menerima, mendengarkan orang, karena setiap orang punya perjalanan yang berbeda dalam hal ini kan. Makanya ketika gue kadang tuh lagi nongkrong sama temen gue yang gay itu, nongkrong ramean ya, nggak berdua doang ya. Yakin. Nongkrong ramean itu tuh kayak, oke, gue tuh menerima dia. Untuk gue berteman dekat sama dia, gue gak masalah. Sama sekali gak masalah. Cuma kadang tuh batu sandungan di kepala gue adalah, kok bisa ya dia kayak gitu loh. Maksudnya ya tidak pada jalurnya gitu, tidak on the track sebenarnya kan. Cuman dia punya, yang tadi gue bilang hormonal dari bawaan itu. Makanya kenapa kayak di pikiran gue, sebenarnya salah siapa ya? Salah apa yang dikonsumsi sama orang tuanya dulu ketika mengandung dia kah, atau memang salah Tuhan segala macam. Ya gitu, gue menerima dia. Cuma itu pertanyaan gue di kepala gue. Kita urai dikit ya, kita apa. Kan tadi Bang Yeri bilang cara pikirnya sebenarnya bukan pertanyaan, sama kayak yang tadi Tuhan Yesus bilang, the
problem bukan salah siapa. Oke lah, kita dalam hari ini kita berada di mana banyak kesalahan yang terjadi. Tapi kedepannya gimana? Let's talk about that. Kedepannya gimana? Bagaimana kalau gue adalah seseorang yang memiliki orientasi seksual yang menyimpang, gue LGBT, tapi gue kenal Tuhan, tapi gue cinta Tuhan. Apa yang harus gue lakukan? Apakah gue mau gak mau gue harus mikirinnya cewek mulai malam hari ini? Apakah gue harus, mungkin gue harus stop ke tempat-tempat atau nonton yang membuat gue makin ke arah orientasi gue yang gue tahu salah. Ini gue cinta Tuhan nih, gue tahu gue nggak bener, gue mau berubah. Tapi gimana caranya? Terus kalau gue udah tahu tapi gue nggak bisa, gimana gue? Kemana? Let's talk about that. Kan kita ngomongin solusi kan ke depannya. Menurut lo gimana? Ya, maksud gue tenggelam aja dalam mencintai Tuhan lebih dalam, berselancar dalam kasihnya Tuhan aja, gitu. Karena yang membuat semua kita kembali pada original design adalah cintanya Tuhan, gitu. Akan membuat kita kembali terpesona. Kalau kita cinta Tuhan, maka ketaatan akan jadi mudah gitu. Kayak lu suka duren, pokoknya lu makan duren ya, kalau gue hajar lu, kagak usah disuruh. Itu akan gue kerjakan sendiri karena love-nya itu gitu loh. Kesakralannya itu. Jadi lakukan bagian kita, biar Tuhan lakukan bagiannya gitu. Dan menurut gue semakin orang tenggelam dalam mencintai Tuhan, maka dia akan mengalami yang namanya keserupaan dengan Tuhan dalam waktunya dia dan waktunya Tuhan. Enjoy aja, enjoy aja dengan waktu itu gitu loh. Yang gue memastikan adalah siapapun, mau dia LGBTQ, mau dia pembunuh, mau dia siapapun, dia harus nyaman dengan orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Itu aja. Harusnya keluar dari dia, Tuhan maha enjoy karena ya kan, karena itu aja gitu. Paling enggak ya itu kan, makanya misalnya kayak gini. Ini contoh kasusnya. Ada maling ke gereja. Nyolong, ketahuan. Enaknya diapain nih? Bawa ke polisi, digebukin dulu, atau diekspos atau apa? Ya, kalau orang nanya gue, pernah ada yang nanya, jawaban gue adalah gini, kan lu doa, datangkanlah jiwa-jiwa. Kebetulan yang datang maling, ya sudahlah, itu kan jiwa. Iya benar. Lu pikir gampang datangin orangnya, ya kan? Asal jangan datang dua. Aduh takut deh. Tapi kan itu bagian dari kita doakan. Sekarang ya jujur kita doa kok. Kebetulan yang datang ngebongkarin tembok gereja, nyomotin pelang-pelangnya, ya itu kan orang yang datang. Ya kan? Meskipun ada yang meninggal di pelataran, tapi kan itu orang datang. Maksudnya ya kita kan doa supaya orang tuh mengalami sesuatu. Loh kan itu. Orang datang titik. Kan kita nggak pakai definisi gitu. Ya kan? Ya sekarang datang. Coba ransel aja, tapi kan ya udah. Bagaimana akhirnya kita tetap mampu mencintai dan mengasihi siapapun. Termasuk yang berniat jahat siapapun, itu adalah bentuk kesakralan cinta yang sejati. Nah harusnya kita berjuang untuk back to basic di situ. Suka banget. Gue suka banget yang Bang Iri bilang, gue setuju. Kalau ada yang nanya gue harus gimana bang sekarang? Gue gay. Gue udah cinta Tuhan, gue percaya, tapi gue gay. Saran gue cuma satu, next stepnya cuma satu, itu tadi. Jatuh cintalah sama Tuhan. And di dalam hal ini menurut gue, yang kayak Bang Iri bilang, itu adalah tugas atau setiap dari kita, apapun dosanya, apapun statusnya, gue akan menyarankan melakukan hal yang sama. Karena sisanya mengalir dari situ. Dan ini akan level playing field, menyamakan mau lu orientasi seksual lu ke cewek atau ke cowok, sama jenis atau beda jenis, sama next stepnya, yaitu jatuh cintalah sama Tuhan. Karena pernah Bang Iri ngomong ini, the power of singleness, kekuatan iman itu ada di dalam singleness, dimana lu seorang diri dipenuhi oleh cinta kasih Tuhan. Setiap dari kita haus akan cinta kasih. Mau lu udah menikah, belum menikah, single, punya pacar,
seksual orientasi sama atau beda, sebenarnya kita sama, kita haus antara cinta kasih. Dan cara ngisinya cuma satu, Tuhan. Nggak masalah mau lu suka cowok, cewek, binatang, sama. Kita nggak usah justifikasi. Maka gue takut, gue nggak siap ketika orang jatuh cinta sama Tuhan. Contoh, gue pernah nih ajak teman gue ke gereja. Dan pertama kali dia ngalamin lawatan Tuhan. Sesuatu kan yang, wow. Tapi di rundown juga nggak lawatan kudus ya? Ini Ini rundown juga. Gitu kan. Tahu nggak? Tahu dia ngomong kenceng nih, setengah teriak. Anjing enak banget nih. Semua nengok. Siapa yang ngomong anjing di gereja? Bilang, mohon maaf Bapak Pendeta. Yang dia tahu baru anjing. Mereka dia belum tahu Hosana, Shalom. Ya sudah, makanya gue bilang banyak orang nggak siap ketika seseorang mulai jatuh cinta dengan Tuhan. Karena dia pakai definisi yang ada dan pengalamannya. Kalau dia ngomong anjing enak banget nih. Terus ngalamin lagi anjing gue ngalamin lagi. Ya sudah. Itu cuma bahasa yang dia tahu sampai sejauh ini. Ntar gue di gereja gitu anjing enak banget ini bahannya. Anjing sorry ya. Anjing sorry. Jangan lupa. Lu kan WL-nya ini kan. Siapa bilang lu orang baru. Waduh. Sesi pertanyaan ya. Sesi pertanyaan. Gimana cara atau metode kita dalam menginjili pasangan yang LGBT tapi sakit hati dengan agama? Wah deep banget nih. Tunggu, ini pasangannya gitu? Iya, jadi bagaimana cara metode untuk menginjili pasangan yang LGBT? Tapi sakit hati dengan agama. Maksudnya dia LGBT nih, mungkin dia minta diinjili, mungkin pengen tobat kali atau apa. Ini pasangannya? Pasangan LGBT. Berarti dia juga? Iya. Gue report aja nih orang. Gimana tuh? Dia pasangan LGBT, tapi dia minta diinjili sama seorang pendeta. Bagaimana? Tapi dia sakit hati dengan agama. Iya sebenarnya rumit ya. Yang lebih rumit adalah sakit hatinya itu sebenarnya daripada LGBTQ-nya itu. Orientasinya ya. Iya itu kan kayak gue pernah ngalamin juga kayak gitu. Makanya gue kaget ketika ternyata gue menemukan Yesus yang berbeda dari kebanyakan Yesus yang guru sekolah minggu ngomong, guru agama gue ngomong, pendeta, pastor, coach, bro itu ngomong gitu. Ternyata yang lu bilang Yesus maha enjoy itu gue temukan banyak di luar circle pada umumnya. Jadi kalau gue berpetualanglah menemukan Yesus menurut jalan ninja kita masing-masing. Gitu. Jangan mau menemukan Yesus dengan jalan ninja yang diatur-atur orang. Kalau kita punya jalan ninja adalah dengan hiking, naik gunung, monggo. Carilah Tuhan di situ sambil kita memulai pengalaman spiritual kita dan sebagainya gitu. Yang jadi masalah sekarang kan cara orang berbicara sama Tuhan tuh diatur gitu. Lo mesti bangun jam 5, pokoknya jam 5 ambil gitar, dengar MP3, buka renungan harian, catat doa renungan. Kalau enggak lo disuruh ngafalin doa ayat hafalan. Gitu terus. Jadi makanya sekarang jujur nggak semua orang kok suka duduk dengar 40 PowerPoint, 20 PowerPoint khotbah gitu. Jadi orang nggak semua orang nyaman gitu. Jadi kalau gue sih pertama temukan dulu lah source yang dengan caranya sendiri gitu. Ini sedihnya ya. Gue yakin nih orang-orang yang membutuhkan mungkin obrolan kita bertiga terletak di belakang orang-orang yang maha agung, yang maha menghakimi. Sehingga kita harus ketemu orang ini dulu. Kita dihujat-hujat dulu demi ketemu yang di belakang agung. Ini gitu loh. Hakim agung. Iya. Jadi ya temukanlah jalan ninja kita masing-masing dalam bertuhan sehingga kita nggak kepahitan sehingga kepahitan dengan gereja dan pemimpin tidak menghalangi. Kalau gue boleh kasih saran di akhir gini. Tidak ada yang boleh jadi matahari dalam hidup kita, termasuk organisasi, pendeta, gereja dan sebagainya. Kalau kita punya Yesus, kita adalah matahari itu sendiri dalam hidup kita. Karena kalau pendeta, gereja adalah matahari dalam hidup kita, begitu mereka nggak ada, gelap gulita bro hidup kita. Itu repotnya. Jadi temukan jalan ninja kita sendiri. Berarti intinya lawan masa sakit hatinya dulu berarti ya untuk mencari urusan yang LGBT-nya ya itu akan lebih mudah ketika kita punya source dengan Tuhan secara langsung gitu. Kalau Pastor Brian gimana tuh? Keren banget, gue setuju tuh. Kalau buat gue pertanyaannya yang salah. Sejak kapan tugas kita untuk menginjili? Goblok lu Jos. Menurut gue
perintah terbesar Tuhan adalah kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Kalau dia nanya ke gue bagaimana gue mengasihi, for me that is more make sense. Itu yang Tuhan kasih, itu namanya kan the great commandment, perintah agung. And then ada satunya lagi, the great commission yang dibilang pergilah dan jadilah saksi. Ya kan, tapi nggak ada di sama sekali di antara kedua firman itu dibilang injili orang, rubah orang, buat mereka bertobat, jadikan mereka orang Kristen. Makanya gue paling tidak suka dengan kata kristenisasi, dimana kita sebagai anak Tuhan dengan niat yang baik mencoba menjadi Kristus mini, mencoba menyelamatkan orang. Padahal penyelamatnya adalah Tuhan Yesus. Dan bagaimana dia bisa menyelamatkan orang kalau kita mencintai orang. Jadi bagi gue, justru pada saat kita mencoba menginjili dengan definisi kita, dengan cara kita tuh, ngasih tahu salahnya di mana, suruh bertobat dan lain-lain, yang kita hasilkan adalah orang-orang yang sakit hati sama gereja. Nah, kalau pertanyaannya dirubah, menurut gue jauh lebih efektif. Bagaimana kita mengasihi orang-orang yang mungkin memiliki orientasi LGBT, sama dengan orang manapun, tiba-tiba nggak ada masalah LGBT nggak LGBT, level playing field. Ada pertanyaan nih. Ada lucu banget ini pertanyaan. Semua kalian mau jawab ya, semoga. Gas. Untuk kalian berdua, emang boleh pantat cowok dimasukin pakai Ini udah pasti masuk ke hooknya nih. Emang boleh guys? Gue pikir jawabannya bentar. Mending jangan pakai menurut gua mending pakai canceler gitu, sosis lebih layu ya kan? Gimana tuh guys? Ya sebenarnya banyak orang udah tahu lah, tapi itu kan ada ya, jadi lebih baik tidak usah dibahas. Gue bingung menjawabnya. Aduh sedih banget. Lucu banget pertanyaannya. Iya, I mean bukan pantat gue juga jadi gue ngomong. Gue kan tidak memiliki kuasa atas pantat orang, mau diapain juga. Apakah gue menyarankan? Tentu tidak. Ya tapi thank you lah, itu kan sebuah pertanyaan yang berani dilontarkan. Thank you udah terbuka. Thank you banget bro. Meskipun kita nggak jawab. Yang terakhir nih. Itu beneran atau? Beneran. Temen gue. Pertanyaan lu aja. Nggak, nih, no. Beneran ada kan? Oh iya lu. Denny. Bukan, jangan dong. Lanjut. Aduh gatel deh. Mana lagi tadi? Agama orang LGBT itu apa sih? Apakah itu termasuk kaum kafir? Waduh. Enggak lah. Kalau menurut gue enggak. Tuhan mengasihi semua orang gitu. Agama ya apa yang dia putuskan untuk dia percayai. Bebas aja gitu. Tapi kalau kafir gue nggak merasa dia seorang yang memutuskan menjadi seorang LGBTQ adalah seorang yang kafir gitu. Yeah. Pejuang mungkin. Berjuang untuk benar. Berjuang untuk apapun gitu loh. Ya, jadi kayak rasanya nggak pantas sih kita menjustifikasi itu ya. Sekarang gini, kalau Tuhan mau pakai dia untuk berkati kita, Tuhan perlu izin kita gak? Enggak. Nah, ya makanya. Artinya siapapun bukan berarti menjustifikasi ABCD, tapi ambillah hak kita untuk bisa menjustifikasi. Kalau bukan hak kita, ya bersahabat dan mengasihi. Oke. Dan satu lagi yang gue hal kepikiran. Kita menurut gue, kita sebagai orang yang udah merasakan kebaikan Tuhan, kita harus menghilangkan cara pikir di otak kita bahwa LGBT adalah sebuah penyakit atau sebuah masalah yang Tuhan pasti akan selesaikan kalau kita percaya Tuhan. Maksud gue gini, balik lagi kan, itu belum tentu, mungkin itu adalah biologis, mungkin itu adalah state of mental dan trauma, mungkin itu memang kondisi orang. Pertanyaan gue, ada orang terlahir cacat, ya kan? Nggak ada jarinya. Kalau terima Tuhan, apa jarinya keluar? Belum tentu. Setahu gue sih kagak ya. Belum tentu. Iya kan? Kalau orang cacat secara mental, apakah terima Tuhan tiba-tiba yang Down syndrome tiba-tiba jadi up sindromnya? Jadi normal lagi. Enggak kan? Enggak. Bisa nggak Tuhan bikin? Bisa. Tuhan bisa ngelakuin apa aja. Tapi biasanya apakah itu yang Tuhan lakukan?
Belum tentu kan? Lalu kenapa kalau seseorang memiliki kecenderungan LGBT, apalagi kalau kita bilang itu biologis, ini memang apa yang aku rasakan. Apakah harus pada saat dia terima Tuhan langsung tiba-tiba dia kalau ngelihat yang beda jenis, ngelihat yang satu jenis, masuk lagi? Apakah pasti seperti itu? Tapi kita punya ekspektasi seperti itu. Oh iya. Lu kalau udah harapannya bukan cuma harapan tapi tuntutan. Lu kalau udah terima Tuhan, lu kalau bilang lu orang Kristen, lu kalau baca Alkitab, lu kalau berani datang ke gereja dan duduk, kenapa sama jenis? Turunkan dalam nama Yesus. Menurut gua tidak bisa saja Tuhan tidak merubah hal itu. Tapi tidak berarti balik lagi. Ada hal-hal di hidup kita yang kita masih perangi sampai hari ini. Desire, keinginan yang kita tahu buat gue sendiri, buat Bang Yeri, masing-masing kita punya keinginan, urges yang kita tahu tidak baik dan kita mengambil keputusan dalam kedewasaan iman kita untuk tidak melakukan hal itu. Gila kalau kita ngikutin semua keinginan kita, hancurlah dunia ini kan. Dan dalam proses mengikuti Tuhan, kadang yang dia rubah adalah orientasi seksualnya. Kadang yang dia rubah adalah penyakit kita. Kadang yang dia rubah adalah situasi kita. Tapi gak selalu. Tapi yang dia selalu rubah adalah hati dan karakter kita. Dan kemampuan kita untuk mengambil keputusan untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Terlepas dari masalah, situasi, kondisi, dan orientasi seksual kita. Jadi gue cuma pengen bilang buat semua teman-teman yang mungkin punya bahasa Kristennya pergumulan. Atau masalah atau rasa camuk dalam hati, kenapa gue seperti ini, kenapa gue tidak disetujui di server gue, apakah mungkin itu Kristen atau agama lainnya, di mana tempat gue cuma pengen bilang ke lu bahwa tempat lu ada di dalam Yesus. Dia adalah Bapa lu, dia sayang sama lu, dia punya tempat aman buat lu. Gue berharap dari sesi ini lu bisa melihat dan mendengarkan bahwa Tuhan sayang banget sama lu, dia tidak marah, dia tidak merasa jijik, dia tidak kabur dari lu, dia sayang lu, dia mau memeluk lu. Dan mulai dari situ aja. Dan lihat kebaikan Tuhan yang akan membuat kita menjadi lebih baik. Belum tentu itu menghilangkan perasaan lu, merubah orientasi lu atau apa. Maybe not. Tapi dia sayang lu, titik. Kalau lu gak pernah berubah pun, dia tetap sayang lu. Dan the same thing adalah kekuatan yang merubah kita sampai hari ini ada di sini. Kalau kita nggak, gue yakin kalau nggak ada kebaikan Tuhan, kita nggak duduk di sini. Bang Yer mungkin udah mungkin di luar atau di ruko sebelah. Jadi untuk Menteng Pulo kali. Waduh, Menteng Pulo. Jadi untuk teman-teman ya, kawan-kawanku yang domba nyasar, misalnya ada teman kalian yang gay, terus udah konseling mau ngetes dia sembuh apa enggak, ajak dia nonton bola di stadion langsung. Kalau 90 menit ngacang terus, berarti belum sembuh tuh. Ya, suruh konseling lagi tuh ya. Oke guys. Hopefully you have fun, you enjoy, and lo mendapatkan sesuatu dari podcast Safe Space ini. Balik lagi, this is why we do it. Karena belum tentu di tempat lain lo bisa ngomongin perjalanan kehidupan dan iman sero ini. Well, tulis subscribe, like semuanya tapi yang paling penting penuhi kolom chat dengan pertanyaan, setuju nggak setuju, kasih tahu apa yang mau dibahas di lain kali, kasih tahu. Mau yang nyeleneh, serius, gas semuanya. Alright, itu dari kita. See you guys di episode berikutnya. Bye.